Ya, ketemu lagi di Speedlit bareng gua pagi di sini tapi malam di sana. Dan di sini gua ngundang director votes yang lainnya. Jadi dari kapan gitu ya, gue mutusin kayak mix antara teman-teman gue di vote sama di luar votes gitu kan. Gue mau bilang ini bukan orang lama, ini orang baru. Maksud gue bukan dari 2020 joinnya. Gue nggak tahu 2020 dia lagi ngapain tuh pas vote sudah mulai gerak nih kan. Tiba-tiba Pandemi join eh 2021 apa 2022, Fir? 2021 2022 harusnya. coach. 22 ya. 22 ya. Bulan apa inget nggak? Januari jadi Januari. partner. Jadi partner Januari, sekarang udah lewat Januari, berarti udah setahun. Ya. Tapi guys, gue mau ngasih tau bukan asal setahun nih. Dia tuh bukan lagi partner di kita. Bukan lagi facilitator juga. Dia sekarang udah jadi director, pegang satu program kita. Kita sambut dulu sebelum kepanjangan. Halo Firda. Halo coach. Sehat Halo Fir? viewersnya coach Farid. Asik. Alhamdulillah sehat coach. Sehat ya. Dan Fir, makasih waktunya. Ya, Alhamdulillah. juga di video ini spesial gue mau dedikasiin. Makasih banyak udah tumbuh dengan baik di Votes ya. Partner, sekali lagi tadi, mungkin viewers gue, partner tuh maksudnya anggota baru ya di kita. Terus ada facilitator yang ngebimbing, mentornya buat teman-teman yang baru, dan director. Kenapa tiba-tiba ada jadi director? Karena di kita modelnya organisasi ya, Fir, ya, non-profit organization. Dan Firda alhamdulillah nih udah ngelewatin regenerasi, sekarang kayak handle program intronya kita gitu ya. Duh, kepanjangan gue ceritanya jadi. Nah, Fir, lu punya 1 menit buat ceritain lebih lengkap lagi ya, karena gue cuma bisa ceritain itu yang karena kita selamanya so far di votes ya, collab-nya. Nah, begitu lu lihat timernya, artinya lu mulai buat intro. Siap? Siap. Oke, 1 menit buat Firda. Oke, halo viewersnya coach Farid. Salam kenal, aku Firda Nelis Duartanti, biasa disapa Firda. Saat ini bekerja sebagai staf keuangan di salah satu yayasan pendidikan di Puerto Rico, aka Purwokerto, Jawa Tengah. Dan kalau kalian tahu Purwokerto, salah satu makanan khas di sini adalah mendoan. Dan saat ini juga dapat kesempatan dari Coach Farid untuk jadi directors di First Chapter. Mungkin awalnya aku sama Coach Farid ini stranger gitu ya, tapi uh, aku tertarik join di VOTS karena awalnya sering lihat story-nya Gifrina waktu dulu. Terus memutuskan untuk join di VOTS di Januari 2022 dan terus ada sampai sekarang di VOTS. Sekian, gitu dulu aja Coach. Kata Firda. Gila nih gue nggak di camp ya, di scholarship bootcamp kita, nggak di briefing. Ini tetap aja sih coach di waktu itu banget. Tapi cakep, cakep. Jawaban info lo clear banget. Dan gue make sure dulu nih. Sama Gifrina kenal apa? Teman apa? Sama Gifrina itu kenal di 2019 dulu kita join 19. training bareng, training self Oke. awareness gitu coach di Bandung. Oh, sebenarnya di Bandung. In person dong, berarti kalau 2019. Iya, Atau, oh oke. ketemu langsung sama Ketemu Gifrina. langsung Kita ya di Bandung ada berarti di ya. satu mini grup yang sama dulu. Dan dari situ, oh ini apa sih votes gitu ya, dan lu Ya, penasaran. Itulah ternyata ya. Kita gibahin Gifrina ya, nanti kita kasih tau deh. Oke. Nah, eh ini ke intinya, Fir. Ya, lu punya 2 menit buat cerita dari mungkin 2019, terus apa yang lu lakuin ya. Dan gue baru tahu lengkapnya ternyata yayasan pendidikan ya, Fir. Ya. Lu ya. kerjanya ya, staf keuangan ya. Nah, di Votes ya, udah setahun. Mungkin di luar itu yang gue belum tahu. Silakan cerita. Oke. Begitu lu lihat timernya, artinya kita mulai buat ceritanya. Siap, Fir? Siap. Oke. Speedlit ala Firda. Oke, terima kasih untuk kesempatannya coach. Bicara soal leadership, kalau menurutku leadership itu bukan cuma soal kita memimpin sebuah tim. Lebih dari itu, leadership menurutku itu adalah continuous learning gitu. Yang di sana itu kita bisa stay relevan gitu dengan semua perubahan yang ada sekarang. Kan kita dituntut untuk cepat gitu ya, menanggapi gitu, cepat untuk beradaptasi gitu. Dan dengan belajar terus siap untuk mencoba tantangan baru di sana, kita bisa belajar bertumbuh untuk bisa menjadi pemimpin yang baik gitu. Dan kemudian selanjutnya menurutku leadership itu adalah ketika kita bisa punya mindset service excellence. Kenapa? Karena aku tuh
kerjanya kan di ini ya, yayasan pendidikan yang mana di bawahnya tuh ada sekolah-sekolah. Dan outputnya adalah service atau layanan kepada murid dan juga tentu saja orang tuanya gitu. Dan ketika kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada mereka, mereka akan terus memberikan testimoni baik ke kita, bukan cuma murid yang memang sekarang udah jadi murid kita gitu, tapi juga calon-calon siswa dan calon orang tuanya. Ketika lini terdepannya bisa memberikan pelayanan terbaik, maka mereka pasti akan memutuskan untuk bersekolah di tempat kita. Selain itu, untuk memberikan service excellent itu kita juga harus upgrade gitu ke karyawan dan juga guru gitu, karena mereka yang berinteraksi langsung dengan siswa maupun orang tua. Jadi untuk service excellent itu mulai dari guru dan karyawannya, kemudian langsung ke customernya atau di sini siswa dan orang tua. Itu coach. Keren ya. Gue baru tahu sedip itu ya yang lu kerjain ya. Kan gue mikir, oke, staf keuangan. Pasti bikin laporan keuangan, jurnal, dan teman-temannya. Kira-kira gitu ya. Tapi ternyata ini baru kebongkar. Kenapa Firda kalau di votes itu sangat total gitu kan. Gue nggak pernah nanya ini, tapi gue cuma lihat hasilnya. Firda, ini oke, itu oke, nggak ada isu dan yang lain. Ternyata lu megang prinsip tiga yang gue tangkap dari cerita lu. Satu, siap sama tantangan baru. Gue baru paham kenapa lu tiba-tiba siap ikut program ini, project ini di gua, terus gua challenge di Hayu ya kan, jadi host Hayu ya kan. Hayu tuh gimana ya, mau gitu ya. Hayu tuh bahasa Sunda, sorry. Mauan gitu orangnya, itu satu tuh. Lo siap tantangan baru dan ini kebukti setahun ini di Votes ya. Yang kedua, lu bilang continuous learning. Karena pada saatnya begitu siap ambil tantangan baru, ini harus siap juga belajarnya. Karena kalau nggak belajar, ini bisa kelabakan ya, Fira. Setuju nggak? Nggak, misalnya nggak mau Setuju, dengar coach. pendapat orang, nggak mau ngulik gitu ya, nggak mau improve, nggak mau retrospektif dan yang lainnya. Ini nggak akan continue. Makanya lu bilang tekanin bukan learning aja, tapi continuous learning gitu ya. Terakhir, lu bilang begitu lakuin sesuatu, ini kan ada stakeholdernya, ada yang nerima output atau outcome-nya, dan khususnya di apa yang lo lakuin di sekolah, di yayasan itu, ini stakeholdernya ada beberapa nih, ada siswa, ada orang tua, ada guru, gitu kira-kira ya, dan inilah makanya penting banget ngejaga service, kira-kira gitu Vira, karena gue selalu pegang service itu cerminnya kita. Kalau produk sama service-nya bagus, itu artinya kita gitu. Dan lu udah nunjukin betapa the best-nya service atau produk lu, quote and quote di Votes ya. Cakep. Ini belum nanya, gue udah panjang nih. Udah, gue masuk ke 2 menit gue. Gue mau nanya Siap. sekarang. Nah, eh, balik ke awal 2022, pas lu lihat, ini Gifrina apa sih, Votes gitu ya. Gue mau nanya ini. Setiap orang tuh di posisi lu, di posisi gue. Pada saat ada sesuatu hal yang baru, ke-trigger. Gue ambil challenge ini apa enggak? Nah, gue pengen tahu, Fir. Apa sih yang ngebuat lu ngambil suatu challenge baru? Maksud gue di kepala lu tuh gimana? Gue pengen tahu nih. Karena ini jadi menarik kalau orang bisa dengar, bisa belajar dari lu. Gimana sih cara siap buat ambil challenge baru? Silakan. Apa yang ada di kepala? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, Coach. Kenapa aku mau gitu untuk Iya, iya, ngambil iya, iya. challenge baru? Karena eh, belajar dari pengalaman sebelumnya gitu. Ketika aku nggak siap, otomatis aku nggak bisa tuh untuk ketika di depan ada kesempatan, berarti aku nggak bisa nih ngambil kesempatan ini. Jadi kenapa aku selalu mau mencoba? Karena di dalam mencoba itu aku belajar gitu. Kedepannya ketika ada hal yang sama datang ke aku, maksudnya ada kesempatan yang datang ke aku, jadi aku lebih siap gitu untuk mengambil hal itu gitu coach. Jadi aku mau untuk belajar dari tantangan yang datang ke aku. Dan aku memutuskan untuk join Votes itu nggak cepet gitu coach. Aku Iya, lihat iya, iya. Gifrina Lihat. posting-posting tuh dari 2021 gitu. Terus Wih. karena aku saat itu join sebuah program dan ada klub beasiswa gitu. Terus aku selesaikan dulu tuh di sana dulu. Karena aku Hmm, tipenya tuh selesaikan coba pasti, satu dulu, pasti, baru pasti. coba yang lain kayak gitu, coach. Terus dari sana kayaknya aku perlu improve deh di bahasa Inggris gitu. Kalau aku mau lanjut studi gitu. Jadi Oke, akhirnya aku oke. memutuskan untuk join di FOS buat improve bahasa Hmm, Inggris. itu dia. Jadi ketahuan di sini ya. Jadi ngambil tantangan baru tuh nggak sekali jadi ya. Apa istilahnya? Keputusan ya, Fir, ya.
ada motivasinya dulu, ada ceritanya dulu ya. Tadi gue tangkap dua cerita dari lu. Satu ya pastinya dari temen ya. Jadi trigger ini kadang, challenge ini kadang datang dari temen. Padahal di freelance bukan cerita buat lu doang gitu. Dia cerita mungkin buat orang-orang kan di Instagramnya. Tapi lu Iya, kehit gitu ya. Lu kena nih. iya, Coach. Ini apa sih gitu ya. Itu satu. Yang kedua, ternyata ada lu sempat ikut kayak bootcamp sebelumnya dan ternyata tahu, oh, ada blind spot nih yang harus gue improve. Kira-kira gitu, Vira. Kalau ngomongin SWOT ya mungkin di weakness-nya gitu ya, atau di threat-nya gitu ya. Iya. Ada kayak tantangan yang harus diambil. Nah, akhirnya lu mutusin, oke, gue coba gitu. Jadi dua cerita itulah yang lu bilang, gue siap ngambil itu, dan lu bilang selama siap ngambil apa namanya challenge-nya, lu juga belajar di situ, lanjutin. Nggak stop cuma nerima doang ya, Vira, tapi lu belajar di situ. Coba sekarang kasih spill ke viewers gue. Challenge apa aja yang lu udah ambil di votes, termasuk yang dari gue. Nanti gue lengkapin. Coba. Satu Oke. apa aja? Yang pertama banget itu jadi host buat international student. Oke. Terus apa ya, intern. Ini sebenarnya intern tuh karena waktu itu ada info kan buka intern nih gitu. Iya, Terus iya, iya, coba iya, iya. gitu. Pinter. Coba, dan itu kan satu tim sama Gifrina, ya udah ayo aku coba gitu. Nah, Terus cocok akhirnya dong. ini kan lanjut nggak gitu, ya udah lanjut deh gitu, nanggung mas Hmm. sampai sini doang gitu kan. Selanjut jadi director sampai sekarang. Terus challenge apa lagi yang yang terbaru mungkin ya coach, Terus itu join ya. international conference. Nah, ini dia. Lu ambil lagi. Jadi gua tekenin nih guys ya, bukan host acara biasa loh tadi kalau balik ke poin satu. International student. Dari mana, Fir? Ingat gak? Yang lo nge-host waktu itu? Dari Sri Lanka, Sri Lanka Tiani namanya, ingat Rodrigo. gak? Tiani. Tiani Ya, Rodrigo dia lagi kuliah di mana waktu itu? di Kentucky, Di sekampus bareng Kentucky. coach Fred kan. Bareng gua. Jurusannya apa? Lo masih ingat gak? MPP ya. MPP, Public Policy ya. Public Hmm. Policy. Dan siapa tahu dengan nge-host orang gantian nanti lo yang sekolah kan. Amin. Dengan kampus target lo dan jurusan yang lo pengen. Oke, itu tadi ya challenge yang pertama. Terus yang dimaksud intern ini guys, jadi ini bedanya bukan anggota lagi, bukan volunteering sebagai facilitator, tapi ini ngurusin votes-nya gitu ya. Nah, di sini gue akan dig-dig, Fir. Buat jadi intern atau jadi director di votes nggak gampang, setuju? Setuju. Pas lo masuk ternyata, aduh, ya kan? Ternyata banyak ya yang harus dipelajarin dan yang lainnya. Gue sih jawabannya satu, Fir. Kenapa segitunya? Karena kita leader, setuju nggak? Kita Oh, yang bawa kapalnya. Gitu loh, bukan bukan sebagai penumpang yang apa istilahnya, yang naik gitu ya dan nikmatin aja gitu ya. Dia nggak peduli ada ombak, dia nggak peduli apa, pokoknya kalau ada pemberitahuan ayo masuk kapal amanin diri ya dia ikutin, itu namanya penumpang. Tapi kita yang bawa kapal ini ya kan, ya ada iya. badai ya ada ombak lah ya ada ikan apa lah gitu ya. Nah, pertanyaan gue, Fir, lu pernah nggak sebelumnya di posisi yang jadi manajer atau leader seperti di Vox? Maksud gue sebelum masuk Vox, pernah nggak? Atau first time di Vox? Pernah dulu zaman Oh kuliah pernah. coach. Oh kuliah, Pernah. udah lama. Tahun berapa Udah tuh? lama banget. Tahun berapa? Ingat nggak? Itu dulu 2012 atau 2013 2012. Ya, pengalaman pertama gitu ya coach, pertama. jadi It leader. means Banyak nggak taunya, banyak pasti, hal. pasti. Untungnya dulu punya senior-senior tuh yang Yang bimbing bisa ya. ngebimbing gitu. Hmm, hmm, Jadi hmm. bisa kayak di VOTS kan dibimbing sama Coach Far sama Benar, Mbak benar. Nadia gitu. Jadi But, bisa gitu untuk sampai ke tujuan organisasinya I apa. see. Dan itu berarti 10 tahun yang lalu kan? 2012. Kurang lebih ya, Iya iya kan? benar 10 Terus tahun yang lalu. 2022 jadi leader lagi. Artinya kan situasinya juga udah beda ya. Dulu mungkin skupnya di Iya. sekolah atau kampus gitu ya, dan sekarang di organisasi dan di non-profit. Nah, pertanyaan gue, Fir, selanjutnya di sini ya. Em, apa sih yang mutusin lo kayak, oke, gue udah sering ikut webinar, gue udah ikut program ini itu, apalagi pas pandemi ya, Fir ya. Tiba-tiba lo mutusin, gue harus ambil ini, coba jadi leader nih. Apa sih di sini yang nge-trigger lo? Memperbaiki kesalahan di masa lalu mungkin ya coach gitu. Aku kurang banyak explore gitu. Aku merasa dulu kurang banyak explore gitu. Dan ketika di sekarang nih ada kesempatannya, ada ruang untuk belajarnya, ya aku ambil itu untuk aku belajar dan
untuk apply beasiswa kan ada kontribusi ya, Coach. Nah, ini Itu bisa jadi dia. salah satu yang nanti mungkin bisa aku ceritakan gitu di dalam Pastinya. motivation Pasti. letter untuk Pasti. kontribusi kayak gitu, Coach. Pasti. Oke. Jadi lu mau bilang dulu gue lewatin kesempatan-kesempatan mungkin yang ada di kampus atau sekolah gitu ya, kayak misalnya organisasi atau apapun itu gitu ya. Karena mungkin pada saat itu fokusnya lain ya, mungkin belajar, mungkin pengen nikmatin masa-masa main ya kan dan yang lainnya. Tapi ternyata pas sudah selesai kuliahnya, jalan gitu ya, duh, gue belum belajar banyak nih gitu kan. Terus Ini ah, nyesel gitu. iya dan apalagi ya gitu ya. Dan banyak kan sekarang ya pas pandemi itu yang online-online segala macam. Dan ternyata lo Ya, nah, ini votes pengen gue coba deh gitu. Dan tentang kontribusi, tentang rekomendasi, lu nggak usah khawatir, Fir. Kita pasti siapin, khususnya gue gitu. Soalnya semua biasanya nanya ya kontribusi ke masyarakat tuh apa biasanya. Dan lu udah sangat real menurut gue kontribusinya di votes gitu ya. Thank you. siap, Coach. Nah, nah sekarang ke konklusi ya. Kita udah tahu tadi staf keuangan di yayasan, terus bareng gue udah setahunan ya kira-kira ya, setahunan. Terus apa lu cerita tadi kenapa Firda mau tumbuhnya, mau jadi leadernya gitu ya. Sekarang pertanyaan terakhir, sepanjang belajar ini kan nggak mulus-mulus aja, Fir. Setuju nggak? Banyak hal yang Betul. menggoncang. Terus banyak hal yang bentrok ya, Fir ya. Jadwal Hmm, ngantor mungkin sama votes, votes-nya macam-macam program. Lo ikut iya, bootcamp kita, sekarang ikut yang Innovation Think Tank ya kan, buat nulis ya, terakhir nanti ya. Conference udah duluan. Dan kayaknya udah 2 kali nih lo menjawab secara tegas ke gue. Fir, mau nggak? Mau, Coach. Host, ya kan? Conference juga sama. Mau nggak? Mau kita bikin grupnya. Jujur nih, Fir. Ini gue belum cerita sama siapa-siapa. Kalau lu nggak bilang lu pengen ikut conference, tapi karena yang kemarin tuh nggak sempet ya, waktunya mepet ya, gue nggak akan, Fir, bikin grup conference, to be honest. Tapi berhubung lu mau, lu, gue tahu gue bisa percaya sama lu, gue bikin. Alhamdulillah jalan, Fir. Sekarang kita lagi bagi 2 tim untuk nyusun proposal. Nah, balik ke lu. Untuk menghadapi turbulensi-turbulensi ini, seorang Firda gitu ya, gimana cara tackle-nya, Fir? Silakan. oke. Menghadapi turbulensi, gimana ya, Coach? Inhale, exhale dulu, Coach. Pasti, Tenang pasti. gitu. Maksudnya sadari dulu apa yang terjadi gitu ya, Coach. Ini apa ya? Aku harus responnya tuh seperti apa kayak gitu. Karena kan kalau kita buru-buru respon juga khawatirnya salah Salah. kayak gitu. Jadi Benar. kalau ke aku sih lebih ke ini dulu sih. Ini tuh apa ya yang terjadi gitu. Identifikasi, sadari dulu gitu. Karena kan butuh mindful ya, Coach, untuk melihat suatu permasalahan kayak gitu. Karena kalau yang sudah-sudah kalau aku terlalu terburu-buru merespon itu terkadang aku Salah mikir juga. gitu, ini aku salah nggak sih respon kayak Oh, gini iya, iya, gitu. benar-benar. Iya, jadi dan juga apa ya mengatur prioritas di votes Iya, kan diajarin gitu ya, Coach, banyak banget. skala prioritas gitu kan, priority matrix gitu. Mana Benar-benar. yang paling prioritas di antara semua prioritas gitu Ya. sih, Coach. Oke. Bagus jawabannya dan gue suka. Ini persis sama emang kejadian di real flight ya. Kalau ada turbulensi bahkan sampai ekstrim, badai misalnya atau apa gitu ya. Emang yang harus diselamatin diri sendiri dulu. Makanya tadi jawaban lu inhale exhale buat sendiri itu udah bener, udah bener. Jadi atur dulu sendiri kan. Untuk apa? Untuk ngeresponnya dengan baik. Jangan misalnya kalau di pesawat ada gimana nyelamatin orang, kitanya nggak siap buat apa namanya bantu orangnya gitu ya. Kitanya juga panik gitu, kasihan gitu jatuhnya. Jadi benar, selamatin diri sendiri, um, atur strateginya, gimana cara nerimanya, dan bikin prioritas. Kira-kira gitu ya, Fira. Oke, Ya, Coach. lengkap nih semuanya ya, kebongkar semua. Kenapa seorang Firda tiba-tiba masuk Foods dan dalam setahun cepet banget jadi director dan sekali lagi di sini gue mau bilang makasih banyak mewakili Nadia dan director lainnya dedikasi lo. Bahkan sekarang mimpin tim ya. Ada apa teman-teman lo juga yang ibaratnya bareng nih buat megang program kita ya, program intro kita. Oke. Ya, Fir sehat-sehat ya. Kita ya, lanjutin gitu. Coach. Dan kita libur dulu nih pas puasa ya. Nanti mungkin yang Siap. nonton ini penasaran apa itu Votes ya, main aja ke Instagramnya @votes.indonesia. Nanti kita buka lagi habis Lebaran. Gitu ya, Fir, ya. Kita sambut lagi mereka. Ya. Oke, Makasih, Coach, untuk kesempatannya. sama-sama. Ya, sekian dulu episode Speedlit bareng Firda. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys.